mager, nyantai aja kerjanya nggak apa-apa kok. Hai, saya Tino Rizaldo, dan itu tadi adalah salah satu cuplikan contoh iklim komunikasi pada organisasi. Lalu apa itu iklim komunikasi pada organisasi? Iklim komunikasi organisasi begitu banyak definisi. Definisi pertama disampaikan oleh Forham dan Gilmers pada tahun 1964, di mana mereka menyatakan bahwa iklim komunikasi organisasi merupakan serangkaian deskripsi dan karakteristik organisasi yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, menurut Tagiuri dan Liquid dalam Wirawan tahun 2007, iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, pengaruh perilaku mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim komunikasi organisasi merupakan persepsi tentang kualitas lingkungan kerja yang dialami oleh karyawan atau anggota organisasi. Iklim komunikasi sangat penting karena dapat mengaitkan konteks antara konsep-konsep, perasaan, dan harapan anggota organisasi, serta membantu menjelaskan perilaku komunikasi yang dilakukan oleh anggota organisasi. Dengan mengetahui sesuatu tentang iklim organisasi, kita dapat lebih memahami apa yang mendorong anggota organisasi untuk bersikap dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang pendekatan iklim organisasi. Menurut James dan Jones dalam Towson dan Smith tahun 1994 membagi iklim organisasi dalam 3 pendekatan. Pertama, organizational approach, organizational attribute approach, dan individual approach. Dimensi iklim organisasi. Dimensi iklim organisasi adalah unsur, faktor, sifat, atau karakteristik variabel iklim organisasi. Litwin dan Stringer pada tahun 1986 menjelaskan ada 9 dimensi di dalam iklim organisasi. Yang pertama adalah struktur, di mana karyawan harus mempersepsikan dirinya untuk mengetahui aturan dan peraturan prosedur yang ada serta birokrasi di dalam organisasi. Yang kedua adalah tanggung jawab, di mana karyawan harus mempersepsikan dirinya sebagai pemimpin dalam melakukan pekerjaannya tanpa meninjau ulang keputusan yang diambil. Tiga, penghargaan, di mana karyawan mempersepsikan penghargaan adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Yang keempat adalah kehangatan, di mana karyawan melihat secara keseluruhan persahabatan yang terbentuk dari interaksi kelompok sosial secara informal yang ada di dalam organisasi. Yang kelima adalah dukungan, di mana karyawan menerima bantuan yang dilakukan berdasarkan timbal balik antara atasan dengan bawahan. Yang keenam adalah standar, di mana karyawan melihat kinerja secara eksplisit dan implisit di dalam organisasi. Yang ketujuh adalah konflik, di mana karyawan melihat adanya perbedaan pendapat antara anggota di dalam sebuah organisasi. Yang kedelapan adalah risiko. Karyawan melihat risiko kerja dapat terjadi di dalam organisasi. Salah satu penyebab risiko kerja adalah pada jenis pekerjaannya. Salah satu penyebab risiko kerja terlihat pada jenis pekerjaannya.
Jenis pekerjaan tersebut mempengaruhi besar kecilnya risiko yang terjadi. Yang terakhir adalah identitas, di mana karyawan melihat atau merasa dirinya memiliki perusahaan serta menjadi anggota di dalam tim kerja. Menurut Higgins, ada 4 faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Yang pertama, manajer atau pimpinan. Yang kedua, tingkah laku karyawan atau anggota organisasi. Yang ketiga, tingkah laku kelompok kerja. Yang keempat adalah faktor eksternal organisasi. Pertama kita bahas manajer atau pimpinan. Pada dasarnya, setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan dalam perusahaan atau organisasi mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi, terutama masalah yang berhubungan dengan personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian dari permasalahan yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kepuasan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan memiliki pengaruh melalui tingkah laku atau kepribadian yang mereka miliki, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Berdasarkan gaya normal seseorang dalam hidup atau mengatur sesuatu dapat menambahnya menjadi iklim yang positif atau dapat juga menguranginya menjadi negatif. Yang ketiga adalah tingkah laku kelompok kerja. Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan persahabatan, yakni kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok yang berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara informal dan secara formal. Secara formal yaitu utamanya ke hubungan kerja kelompok, sedangkan informal adalah hubungan antara sahabatan. Yang keempat, faktor eksternal organisasi. Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi beberapa hal iklim organisasi. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi, di mana organisasi berada dalam tekanan untuk meningkatkan keuntungan minimal sama dengan tingkat inflasi. Apabila pemerintah menetapkan aturan dan membatasi upah atau gaji pada karyawan, hal tersebut bisa menjadikan ketidaksenangan antara karyawan dan orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, sehingga karyawan menjadi tidak senang dan bisa keluar meninggalkan perusahaan tersebut dan mencari pekerjaan baru di perusahaan lain. Iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja anggota organisasi tersebut, sehingga menciptakan iklim komunikasi organisasi yang kondusif sangat penting untuk dilakukan. Akhir kata, saya Tino Rizaldo dan segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih.